Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, seperti yang kalian lihat di depan kita adalah Mitsubishi All New Triton Facelift edisi terbaru di tahun 2022 ini. Dan ada yang aneh, ada yang unik, dan ada yang berbeda daripada edisi terbaru Mitsubishi Triton yang ada di depan kita. Nah, ini yang akan kita bahas. Tapi buat kalian yang baru ketemu dengan channel kita, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah tombol subscribe dan gambar jempol ke atas, jangan lupa itu ditekan, biar kita semangat untuk mengulas banyak sekali informasi-informasi otomotif yang menarik, yang maybe di antara informasi itu recommended buat kalian dan menjadi salah satu pertimbangan kalian untuk membeli mobil, utamanya mobil yang ada di depan kita. Dan tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang ingin kalian tanyakan dan tambahkan, dan bagikan video kita kemana-mana bosku. Melalui media sosial kayak, melalui brosur di tiang listrik kayak, terserah, bagikan aja video kita karena itu gratis dan kita malah seneng kalau misalkan kalian bagikan video kita itu. Dan jangan lupa buat kalian yang tertarik dengan mobil yang ada depan kita, termasuk mobil-mobil yang lain, mobil Mitsubishi utama yang ada di sekitaran kita nih. Kalau kalian tertarik, hubungi kontak kita di deskripsi yang ada di bawah. Ada link WA-nya di situ, kalian tinggal klik dan ada nomor telepon di sana yang bisa kalian hubungi juga. Nah, apa yang beda daripada si Mitsubishi Triton Kasta Sultan yang ada di depan kita? Mobil ini itu terkenal sebagai mobil yang paling dicari, paling langka. Ini adalah Mitsubishi Triton edisi terbaru yang sudah menggunakan teknologi Euro 4. Dan setelah dia Euro 4 itu ada yang berbeda, bos. Dan perbedaannya menurut saya sangat cocok dan sangat sesuai yang diharapkan pastinya. Yang di bagian depannya, yang berbeda paling kelihatan adalah, coba lihat nih grillnya. Setahu saya Triton waktu itu pada saat dia masih Euro 2, yang di belakang itu Euro 2, nanti kita tunjukkan Euro 2, atau kita lihat yang Euro 2 dulu dah. Nah, ini adalah Mitsubishi Triton Ultimate yang Euro 2. Coba lihat. Nah, coba lihat. Ini warna silver, ya enggak? Terus di bawah front under garnish warna silver juga. Ya enggak? Terus lampu-lampunya nih sama. Di bagian dalam sini warna silver juga. Itu yang ada di bagian depan daripada mobil ini. Sekarang kita lihat yang termasuk di bagian foot lamp-nya nih. Coba lihat. Foot lamp-nya oke, bagian dalam warna hitam, tapi ini tetap di ujung sana itu warnanya warna silver. Cover spionnya warna chrome, garis jendelanya tetap warna hitam, cover spionnya warna chrome. Nah, terus apa yang beda daripada mobil ini? Atau ini jangan-jangan Euro 4 juga ya, karena di atas ada sensor tuh. Tapi ntar kita lihat. Nah, sekarang yang ini itu berubah. Di bagian grill depannya itu jadi warna hitam. Coba deh lihat. Warna hitam jadi kelihatan lebih sangar, bosku. Ya nggak? Kelihatan lebih sangar. Di bagian bawah sama, bos, warna hitam. Front under garnish juga warna hitam. Untuk mobil dengan basis bodi yang warna putih, ini kelihatan lebih keren pastinya kalau warna hitam. Tapi kalau misalkan semua warna hitam atau basis bodinya warna hitam, ini akan kelihatan kurang kontras. Ini kelihatan sangat kontras untuk front under garnishnya nih. Nah, terus bagian dalam grillnya masih sama motifnya dengan pendinginan bagian dalam tuh. Ada intercoolernya, lalu kemudian radiator di bagian dalamnya termasuk bagian atas. Belum ada kamera depan. Kalau kita lihat di bagian depan sini, itu ada sensor-sensor, bos. Karena memang ada tambahan fitur sama seperti yang ada di Pajero Sport yang disematkan di Triton Kasta Sultan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, yang berubah adalah cover spionnya yang tadinya warna chrome, sekarang menjadi warna hitam kayak gini. Jadi kelihatan lebih sangar. Saya nggak sabar menunggu apakah nanti Triton yang versi Rally Art yang udah diperkenalkan di Thailand juga benar-benar masuk ke Indonesia. Tapi kalau misalkan masuk, itu akan membuat mobil ini jadi kelihatan lebih, atau mobil Triton jadi kelihatan lebih garang lagi. Untuk ban dan velgnya masih sama, masih pakai ring 18 dengan motif velg yang sama. Bannya 265/60 kalau salah. Grand Track, nah nih 265/60 ring 18. Bannya pakai Grand Track Dunlop AT20. Pakai ban MT sih sebenarnya lebih cocok untuk mobil-mobil double cabin kayak gini, atau pakai ban HT lah intinya, atau ban yang tengah itu akan lebih cocok untuk mobil kayak gini. Untuk kaca depannya masih kurang lebih sama dengan yang ada sebelum-sebelumnya, lalu kemudian untuk wipernya juga masih sama dengan edisi sebelumnya untuk mobil ini. Lalu kemudian di cover spionnya disematkan lampu sein sama seperti edisi sebelumnya. Yang berubah lagi, footstep harusnya di sini warnanya silver. Ini dibikin warna hitam. Jadi banyak perintilan-perintilan yang tadinya silver di mobil ini bikin jadi warna hitam. Kecuali garis dynamic shield-nya ini tetap warna chrome, bos. Karena ini adalah identitas daripada wajah atau fasianya mobil ini.
Untuk bagian dalam sini, bahkan bagian sininya juga ngikut warna hitam karena ngikut di bagian warna dasar yang ada di luarnya. Nah, DRL-nya masih sama, lalu kemudian di bagian dalam sini, di bagian alis bawahnya nih warna hitam black glossy, terus bagian dalam sini ada warna hitam lagi dan ada warna chrome dikit nih. Jadi tarikan mata lampu si Triton ini tuh kelihatan garang sama seperti yang ada di Pajero Sport. Nah, garis jendelanya sama warna hitam. Handle pintunya bos diubah. Dari sebelumnya yang warna chrome sama kayak yang ada di sana, itu jadi warna hitam kayak gini. Tetap ada tombol lock unlock-nya. Ada tombol lock unlock-nya dan ini effortless ya nutupnya. Nggak kayak Pajero tuh. Pajero masih dibanting dikit. Kalau ini nggak. Enak. Kaca filmnya belum ada. Masih terang tembus masuk ke dalam. Lalu kemudian handle pintunya juga kelihatan garang termasuk yang ada di belakang ya. Ini handle pintunya dibikin jadi warna hitam juga dan ini dengan tombol lock unlock pastinya. Terus di bagian belakang nih bannya, velgnya masih menggunakan ban velg yang sama dengan yang ada di depan dan sistem pengereman depannya masih menggunakan pengereman yang tromol, belum yang cakram ya. Masih pakai tromol ya, so far it's okay lah, nggak ada masalah karena memang mobil ini secara fungsi juga kurang lebih sama. Cuman kalau yang cakram itu lebih gampang untuk mengeluarkan suhu dingin ya, tapi itu biasanya untuk yang pengoperasian remnya itu secara terus menerus. Dengan tromol juga sebenarnya udah cukup banget. Nah, terus bagian dalam nih pernya itu masih sama seperti yang sebelumnya, 5 lembar dengan per paling bawah itu adalah per untuk beban. Shock breakernya juga masih sama kurang lebih dengan yang ada di sebelumnya, nggak ada perubahan. Pagernya masih sewarna dengan body dan di bagian dalam ini cover yang ada di bagian dalam ini juga masih sama seperti sebelumnya. Ada hooknya buat ngikat barang di situ 1, 2, 6 di bagian sini 2 juga. 4 maksudnya. Kiri kanan masing-masing 2. Dan untuk bagian belakang. Untuk bagian belakang mobil ini itu lampunya masih sama dengan yang ada di sebelumnya, nggak diubah. Lampu seinnya berubah jadi pakai nggak berubah maksudnya. Lampu seinnya nggak berubah, masih tetap pakai bohlam warna coating dan lampu mundurnya juga masih sama. Reflektor di bagian bawah. Yang berubah lagi adalah bempernya. Bempernya dibikin warna hitam juga bos. Setahu saya dulu bemper warna silver. Setahu saya, sensor parkir di bagian belakang juga ada 4 tuh. Ada 4 sensor parkir. Tapi sensor parkir ini berfungsi pada saat dia tertutup baknya kayak gini secara efektif. Berfungsi efektifnya kalau tertutup bak, termasuk kamera mundurnya ini berfungsi efektif kalau tertutup bak. Tapi kalau kalian buka tutup baknya ke belakang ini kan otomatis memanjangkan bodi mobil kan. Nah, bisa jadi sensor parkir membacanya masih masih jauh, padahal ininya bisa jadi udah mentok. Untungnya di bagian ada sini udah dipasangin cover, jadi sedikit lebih aman, tapi sedikit ya. Karena kenapa? Pada saat ini dibuka juga kamera mundurnya nggak bekerja efektif, nyorotnya ke bawah, nggak ke belakang lagi. Nah, itu yang berubah. Ini dibikin warna hitam. Yang ininya juga bos, tahu saya dulu warna silver atau warna chrome kalau nggak salah yang ini. Sekarang dibikin jadi warna hitam juga, black glossy kayak gini, jadi kelihatan lebih zangar. High mount stop lamp ada di atas. Ini sama tulisannya Mavic Clean Diesel. Lalu kemudian di bagian sebelah kiri juga sama tulisannya, masih pakai Triton dengan variannya, itu varian Ultimate. Keren. Pengisian bahan bakarnya di sebelah kiri karena ini Euro 4, jadi standar penggunaan bahan bakarnya minimal Pertamina Dex. Setan Amper 51 dengan kandungan sulfur kalau nggak salah 500 ppm yang harus diminum oleh mobil ini. Jadi praktis mobil ini adalah mobil double cabin yang hedon. Nggak bisa lagi sekarang asal minum solar. Mobil-mobil kayak gini tuh nggak bisa lagi asal minum solar. Apalagi yang kasta paling mewah ini, mobil yang biasanya dibeli untuk kebutuhan hobi, nggak untuk penggunaan tambang. Yang dipakai di tambang itu yang HDX atau versi yang paling basicnya. Sekarang kita intip bagian dalamnya. Bahkan di sebelah kiri ada tombol lock unlock-nya juga, atau tombol untuk smart key keyless-nya. Kita buka di bagian dalam, kita pelan-pelan. Oke. Nah, ini sama materialnya menggunakan material kulit dengan benang jahitan asli di sini. Di bawah motifnya aja kulit, tapi ini hard plastik. Nah, di sini housingnya itu pakai black piano, housing daripada si tombol power window-nya. Nah, sekalian bisa jadi armrest juga memanjang ke depan. Di sini bisa buat naruh barang, termasuk naruh koin. Terus di bagian bawah sini ada bottle holder dan door pocket. Ada karpetnya lagi nih, karpet karet ya. Emang bawaannya. Bagian sebelah kiri pengaturannya nggak ada pengaturan high adjuster, tapi bisa buat sliding, tuasnya ada di bagian bawah sini, dan bisa buat recline, tuasnya ada di sini. Dan joknya dia pakai jok kulit dengan jahitan asli kayak gini. Lalu kemudian dengan lubang-lubangan tuh.
Cakep nggak? Cakep dong. Aha, soft opening bos, jadi nggak yang cetek, nggak. Ada P3K, lalu kemudian ada APAR sebagai standar safety pada saat pembelian mobil baru. Sekarang semua dengan APAR. Dan kalau kita lihat mobil ini tuh production date-nya di mana? Di mana? Ada di sini kali ya. Nah, 2022 bulan 5 tanggal 24 tuh. Kelihatan nggak? Nah, itu production date-nya. Jadi memang mobil ini udah Euro 4. Di sini ada hand grip buat kita naik turun. Di atas ini ada tambahan sensor-sensor sepertinya. Entah mobil ini udah pakai fitur apa safety Mitsubishi. Mudah-mudahan iya, nanti kita lihat di cruise control-nya apakah dia ada adaptive cruise control. Harusnya sih belum ya, karena kalau dia adaptive cruise control berarti dia sejajar dengan si Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate. Tapi kan ini Triton Ultimate, harusnya sejajar, sama-sama Ultimate. Nah, ini head unitnya masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya juga, ukurannya kecil. Kalau kemudian untuk AC-nya belum mengikuti AC-nya Pajero Sport yang model putar, dia masih model tombol, pencet kayak gitu. Nah, belum yang dual zone juga. Lalu kemudian ada sirkulasi udara, ada auto, lalu kemudian ada on off, dan ada mode AC-nya bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Di bagian bawah sini ada untuk shortcut untuk mematikan blind spot warning, sensor parkir, atau sensor-sensor lah ya depan belakang, dan ada USB slot di bagian bawah, ada power outlet di bagian sini, bisa buat lighter, bisa buat adaptor colokan handphone. Terus di sini bisa buat taruh barang, termasuk naruh kunci di bagian dalam situ tuh. Ada buat naruh kuncinya, dan ini ada transmisi automatic yang dia bisa triptonic yang ada di sini nih. Jadi memang dia belum ada cruise controlnya, tapi dia bisa triptonic. Terus di bagian bawah sini ada tuas transmisi 4x4 yang kalau nggak salah ini adalah Super All-Wheel Select yang dimiliki oleh Mitsubishi untuk mobil 4x4-nya. Hill Descent Control yang ada di bagian bawah sini, mobil ini bisa merayap pada saat turunan, nggak meluncur, nggak mengandalkan rem doang, jadi termasuk mengandalkan engine brake juga pada saat merayap turun di sini. Wah, ini akan sangat membantu pada saat apalagi ada beban di belakang. Ada mode berkendara, mode aspal, mode gravel, mode sand atau pasir, ada banyak. Terus di sini kuncinya ada dua, ada satu kunci serep, ada cup holder, lalu kemudian ada asbak di sini, masih ada asbak yang merokok dalam mobil tuh, masih kebiasaan juga ternyata. Kalau kemudian di sini ada armrest yang dia materialnya kulit dengan jahitan asli, dan ada tempat penyimpanan yang ada di bawah. Nah, itu ini. Ini masih impor semua nih. Adian Thailand. Nah, itu kayak gitulah. Ini masih mobil impor lah ini, belum kayak Pajero Sport yang JKD atau produksi Indonesia. Ini masih diimpor. Nah, di baris keduanya kurang lebih sama seperti yang sebelumnya, nggak ada perbedaan. Di sini masih sama. Bawah sini, cuman sekarang kelihatan kayak di situ nggak ada USB slot lagi ya. Setahu saya sebelumnya ada. Setahu saya, mohon koreksi kalau keliru. Nanti kita ulas yang 4 yang model lama juga. Nah, ini sama joknya kulit dengan perforated atau lubang-lubangan, ada seat belt 3 titik, bahkan untuk di tengah ada seat belt 3 titik, dan ada armrest di bagian tengah ini tapi kebungkus plastik, jadi janganlah kita buka. Headrestnya masih ada 2 di bagian baris kedua. Sekarang kita ke sisi driver atau tempat mengemudinya. Kita tunjukin apa yang ada di tempat kemudinya. Ini adalah singgasana yang akan kalian tempati dengan nyaman pada saat kalian membeli mobil ini. Trim pintunya tuh masih sama, masih pakai kulit dengan jahitan asli di bawah sini. Masih yang hard plastik. Ya, terus bawah sini ada material yang dia materialnya black piano kayak gitu, black glossy. Jadi lebih bling-bling kayak gitu, kelihatan mewah. Di sini sebenarnya harusnya kalau pakai kulit akan lebih nyaman lagi. Nah, bottle holder, door pocket, lalu kemudian di bagian bawah sini pengaturan joknya all electric, maju mundur ya kan. Terus untuk recline-nya maju tegak rebahnya, terus belakang, ketinggian belakang, ketinggian depan. Tuh. Nah, ini semua elektrik, jadi super nyaman. Nah, di sini ada stability control, FWCM, leveling lampu, terus pengisian bahan bakar di bagian bawah situ. Ada 2 pedal karena ini transmisi otomatis, start stop engine button, ada pengaturan spion, dan nah nih
Untuk lampunya ada mode autonya, sama kayak ada di pembaruannya Pajero Sport. Dan di bagian wiper juga sama, ada autonya juga tuh, kelihatan nggak? Ada tulisan auto, karena di atas itu ada sensornya. Sensor yang mendeteksi pada saat hujan dan sensor yang mendeteksi pada saat gelap untuk mengaktifkan lampu dan wiper sesuai kebutuhannya. Nah, ini cruise controlnya, kalau kita lihat di cruise controlnya ini belum ada itunya. Belum ada belum adaptif ya, belum ada tombol untuk mengatur jaraknya. Kalau salah ada di sini biasanya tombol untuk mengatur jarak. Tapi ya ada sensor depan untuk forward collision mitigation system lah. Ada beberapa fitur safety yang ada di bagian atas itu. Dan ini setirnya common part sama seperti yang ada di Pajero Sport. Dan memang ini gemuk, gendut kayak gini, jadi enak buat digenggam ya. Material sini juga kulit, bisa diatur untuk setirnya naik turun dan maju mundur pastinya. Lalu kemudian nih parking brake-nya masih mechanical juga. Lalu di atas itu untuk dimming mirror-nya bisa di on off kan, ada lampu baca tempat buat naruh kacamata atau STNK dan lampu baca lagi. Di sini ada hand grip dan di sini juga ada hand grip buat kita naik turun. Nah, itu yang bisa kita update kali ini tentang si mobil kece ini. Mobil super langka yang sangat kece ini yang banyak orang sampai sekarang masih nginden dan belum kebagian unitnya. Sayang banget. Nah, itu update-nya. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.